Dah, Oke, seperti biasa ya. yuk Oke, selamat malam malam. rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Pandey Kemang Bayu Wicaksana dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Panji Nugroho Adiwiono. Dan kita dari kelompok 26 PSI kelas I2. Dan pada saat ini kita akan menjelaskan materi terkait tentang analisis dan perancangan e-commerce business to consumer atau B2C dengan menggunakan metode Square. Bisa next, Mas Panji. Oke, ke bagian pertama. Apa itu analisis dan perancangan e-commerce business to consumer atau B2C dengan menggunakan metode Square? Analisis dan perancangan e-commerce B2C dengan metode Square. Pembahasan utama dalam topik ini adalah analisis dan perancangan sistem aplikasi e-commerce B2C atau business to consumer yang dilakukan dengan metode System Quality Engineering Requirement atau Square. Tujuan intinya adalah membantu organisasi menjamin keamanan dan keberlangsungan sistem, serta menghasilkan prototipe rancangan aplikasi e-commerce sesuai dengan proses analisis metode Square, yang fokus pada isu manajemen, keamanan sistem, dan persyaratan privasi. Untuk poin 2, apa saja fungsi-fungsinya? Eh, Metodologi Square diimplementasikan melalui beberapa tahapan kunci untuk mengidentifikasi dan merancang kebutuhan keamanan. Di antara lain, yang pertama adalah definitions, mendefinisikan istilah-istilah keamanan sistem yang disepakati, misalnya di DOS, injeksi SQL. Yang kedua ada safety and security goals, menganalisis tujuan keamanan seperti menjamin kerahasiaan, akurasi, integritas, keaslian data, dan ketersediaan atau availability dari sistem e-commerce. Yang ketiga ada sistem architecture, merancang arsitektur keamanan seperti penggunaan dual firewall untuk autentikasi pengguna dan pembatasan akses ke web server. Yang kelima, use case and misuse cases, menggambarkan diagram kasus penggunaan dan mengidentifikasi ancaman potensi penyalahgunaan aplikasi. Yang keenam ada attack tree and prioritization, menyajikan representasi hierarkis pelanggaran keamanan dan memprioritaskan persyaratan keamanan berdasarkan kasus penyalahgunaan. Untuk poin yang ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang peran strategis di e-commerce. Apa saja sih peran strategisnya? Jadi peran strategis TIK dan e-commerce ini meliputi teknologi informasi dan komunikasi atau yang bisa disebut TIK, menciptakan ketergantungan bagi semua aspek kehidupan, menunjang kinerja operasional untuk keuntungan bisnis dan menjadi kekuatan bagi perusahaan dalam persaingan bisnis. Di e-commerce-nya sendiri membuat konsep jual beli di internet menjadi mudah dan praktis, mempertemukan pembeli dan penjual dalam satu sistem, serta menjadi inovasi populer dalam strategi marketing dan pelayanan bisnis. Seberapa penting sih hal ini untuk dibahas? Jadi kita lebih fokus kepada keamanannya. Analisis dan perancangan keamanan sistem e-commerce sangatlah penting dikarenakan resiko keamanan data tinggi, data pelanggan dan data transaksi sangat rentan terhadap permasalahan keamanan. Untuk dampak luasnya, resiko keamanan tersebut berpotensi berdampak luas terhadap keberlangsungan dan keamanan sistem aplikasi yang dirancang secara keseluruhan. Untuk kesimpulan, saya pasarkan lagi ke Mas Bayu. Oke, kesimpulan. Dari semua materi ini kita bisa menyimpulkan bahwa metode Square merupakan suatu metode yang memberikan bahwa keamanan website e-commerce menjadi lebih terstruktur dan terukur. Hal ini memungkinkan administrator sistem
untuk mengenali jenis ancaman, mengetahui cara mengatasinya menggunakan skala prioritas, dan menghasilkan rancangan serta rekomendasi yang efektif untuk ancaman yang mungkin ke depannya akan terjadi. Apabila ada salah kata, kita mohon maaf. Akhir kata, kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.